kalian berada, lagi-lagi nih ya, ada perubahan skema pelaksanaan teknis untuk memasuki dunia kampus di Indonesia. Secara resmi, Kementerian Pendidikan udah ngumumin bahwa di tahun 2023 besok bakal ada perubahan skema dalam seleksi masuk ke PTN meliputi SNMPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri. Nah, kali ini kita bakal ngebahas yaitu di salah satu jalur, yaitu jalur UTBK SBMPTN yang juga mengalami perubahan cukup signifikan. Oke, teman-teman tentunya udah pada tahu ya bahwa untuk di SBMPTN UTBK 2023 besok tesnya itu tidak sebanyak sebelum-sebelumnya. Nah, tes yang diujikan itu cuma TPS doang. TPA-nya udah nggak ada. Jadi buat kalian yang anak IPA, kalian nggak akan menjumpai matematika, minat, fisika, kemudian kimia, biologi. Demikian juga buat kalian yang anak-anak sosum atau IPS, kalian nggak akan menjumpai ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah di seleksi UTBK tahun 2023 karena TKA sudah dihapus dan seleksinya itu cuma menggunakan tes TPS. Nah, kira-kira ini ya, apa sih yang bakal terjadi ketika UTBK itu hanya menggunakan seleksi TPS? Dan seperti apa yang bakalan terjadi pada saat pelaksanaan tesnya? Kita bakal kupas ini lewat analisis, ya. Kita punya analisis atau opini sebetulnya ya. Ini ada suatu opini kita, satu pendapat kita yang kita lihat dari track record atau pengalaman-pengalaman yang udah dari kita mendampingi teman-teman untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi begini nih, sebelum itu kita mau kasih tahu dulu ke teman-teman semuanya bahwa pelaksanaan UTBK dengan menggunakan jalur atau sistem tes TPS doang itu bukan hanya di tahun 2023 aja. Jadi di awal tahun 2020 Indonesia kan kena pandemi corona tuh. Nah, saat itu tes UTBK SBMPTN itu juga langsung tiba-tiba mendadak switch dari yang harusnya ada TKA dan juga TPS diteskan, cuma tiba-tiba berubah menjadi TPS doang. Nah, artinya kalau di 2023 bakal ada TPS doang, mungkin itu juga menjadi salah satu dampak penerapan tahun 2020 teman-teman tesnya cuma TPS doang. Nah, di tahun 2023 besok, materinya itu agak berbeda dengan apa yang diteskan di 2020. Ketika yang dulu waktu pandemi dan sampai terakhir tahun kemarin, tes TPS itu materinya ada penalaran umum, kemudian ada pengetahuan kuantitatif atau PK, kemudian ada PBN, ada PPU, serta bahasa Inggris. Nah, kalau di 2023 besok, TPS ini akan berganti busana, berganti platform, jadi 4 tipe tes. Yaitu yang pertama, itu adalah tes analisis matematika atau penalaran. Nah, tapi di 2023 besok, materi tesnya akan ada 4 subtes. Yang pertama, ini adalah penalaran kognitif. Kemudian ada lagi matematika, penalaran matematika. Gak usah, ntar gua cut aja deh. Nah, tapi di tahun 2023, di tahun 2023 besok, materi tes TPS bakal ada 4 subtes. Yang pertama itu adalah pengetahuan matematika, kemudian yang kedua itu adalah penalaran kognitif, terus ada literasi dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat literasi dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan tesnya itu cuma TPS doang, maka tingkat kesulitannya akan berubah, dan seperti apa kira-kira situasinya di UTBK 2023 besok? Nah, jadi begini nih ya teman, kita punya 3 pendapat atau 3 dugaan yang at least bakal terjadi di tahun 2023 besok. Yang pertama, dengan adanya perubahan skema tes, TKA-nya udah nggak ada, cuma TPS 2, maka proses persiapan ini dapat dilakukan secara mandiri. Nah, seperti yang kita tahu, sebetulnya skema kayak TPS itu juga udah cukup banyak dipakai dalam beberapa seleksi lain, terutama kayak di sekolah kedinasan itu dulu banyak sekali yang mereka pakai TPA. Yang mirip-mirip sih, basicnya mirip sama TPS atau mirip sama penalaran umum dan lain-lain sebagainya.
Nah, karena di sini udah ada fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, sejarah, macam-macam yang biasanya memerlukan materi-materi khusus. Nah, maka dengan tesnya cuma TPS doang, maka teman-teman semua yang mau ikut di 2023 punya kesempatan lebih besar buat mempersiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Karena yang dilatih dan ditekankan itu memang kemampuan penalaran otak kita, penalaran pemahaman kita terhadap konteks situasi, serta pemberian nantinya studi-studi kasus tertentu yang disajikan dalam konteks TPS tentunya ya. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan persiapan secara mandiri dimanapun kalian berada. Nah, yang kedua, karena semuanya bisa melakukan persiapan secara mandiri, maka tentunya kemungkinan besar peserta UTBK di tahun 2023 itu bakalan meningkat cukup drastis. Kenapa nih? Karena mungkin beberapa tahun yang lalu ada yang ikut seleksi perguruan tinggi tapi mereka belum dapat apa yang mereka inginkan. Nah, karena TPS itu juga bisa disiapkan secara mandiri, maka bisa jadi mereka sambil kuliah lah atau mungkin sambil kerja, itu sambil baca-baca buku, malamnya belajar, dan lain sebagainya untuk mempersiapkan materi TPS-nya. Nah, terus di situ teman-teman pertanyaannya, kalau yang kemarin tahun-tahun sebelumnya itu mereka pada bisa ikut kembali, otomatis kan pesertanya jadi semakin banyak. Nah, kira-kira bakal seperti apa nanti persaingannya ya? Ini cukup menarik nih teman-teman nih. Nah, karena nggak jarang mereka yang udah kuliah itu sebetulnya punya kesempatan berpikir kritis lebih terlatih dibanding teman-teman yang SMA, lulusan SMA ataupun yang gap year. Kenapa? Karena kalau di dunia kampus itu kan kemampuan nalar kita lebih dilatih pada saat perkuliahan. Nah, terus yang ketiga nih teman-teman. Nah, terus yang ketiga, dampak yang bakalan terjadi. Mungkin sebagian di antara teman-teman bakal menyangka, ini TPS nih bakal lebih mudah. Tunggu dulu, kira-kira apa benar bakalan lebih mudah pada saat pelaksanaan tesnya? Oke, kita lihat dulu. Kalau memang TPS itu bakal menjadi kesempatan untuk mempermudah jalur masuk, tentunya nanti hasil tesnya sendiri tidak akan akurat. Maka perlu suatu skema agar TPS ini tetap menjadi bobot utama untuk mengklasifikasi atau untuk memetakan calon-calon mahasiswa yang masuk ke PTN. Nah, bagaimana kira-kira yang akan terjadi? Nah, prediksi kita, TPS yang di 2023 itu akan punya format soal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti halnya waktu pandemi 2020, itu TPS-nya berbeda dengan bentuk-bentuk soal sebelumnya. Mulai muncul nih, yang pertama ada bahasa Panda, sebelumnya nggak ada. Kemudian penalarannya, penarikan kesimpulan, itu dari yang teksnya awalnya simple berubah include ke dalam suatu bacaan tertentu. Nah, di 2023 besok tentu kita yakin bakalan ada perubahan narasi dalam penyampaian soal-soal TPS. Modalnya sih sama materi yang dipersiapkan. Cuma narasinya nanti bakalan dia berbeda. Lebih memacu kita daya kreasi, daya analisis, serta daya pemahaman di bacaan yang akan terjadi. Jadi jangan heran kalau di 2023 besok bacaan yang terjadi itu bakalan panjang-panjang teman-teman. Serta konteksnya itu bisa bersifat lebih aplikatif. Yang matematika mungkin nggak cuma angka doang, tapi bisa dimasukkan dalam suatu cerita-cerita tertentu. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira itulah 3 hal yang bakalan terjadi di tahun 2023 untuk mempersiapkan UTBK. Kalau kalian saat ini ngerasa gimana nih? Apakah menanggapi itu sebagai suatu kesempatan? Atau mungkin kalian udah makin, udah nggak ada TKA nih, terus buat apa ini belajar? Jangan terlalu cepat-cepat menyimpulkan seperti itu ya teman-teman. Kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi. Tetap aja berada di jalur kalian, maksimalkan waktu yang ada, dan mempersiapkan diri terutama di TPS-nya. Banyak-banyak latihan, baik itu secara mandiri maupun kalian masuk ke bimbel atau tentor privat dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, terus nih, dengan adanya seleksi seperti itu, sebetulnya ada 2 lembaga atau 2 aspek yang cukup asik juga kayaknya untuk kita bahas bareng. Yang pertama itu adalah kira-kira ini nanti besok input yang mahasiswa masuk ke PTN dengan cuma tes TPS doang, apakah itu bisa betul-betul bagus, survive?
Misalnya aja anak teknik mesin itu nggak diuji kemampuan fisika, kemampuan matematikanya. Atau mungkin dokter ya, dokter itu juga nggak diuji kemampuan biologi, kimianya. Kira-kira apakah nanti bakal berdampak pada saat perkuliahan? Dan yang kedua, itu dampaknya kira-kira nih, apa yang bakal terjadi di bimbingan belajar yang saat ini sudah berdiri sangat banyak hampir di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, baik yang lembaga besar maupun yang lembaga belum terlalu besar. Nah, kayaknya dua hal itu menarik juga buat kita bahas bareng-bareng. So, tetap stay tune di channel Teman Pelajar Edu dan nantikan analisis serta pembahasan-pembahasan kita seputar UTBK 2023. Bye-bye semuanya, dadah! Boom 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 boom